Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu di pelajaran PPKN. Untuk kali ini kita akan belajar mengenai sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Baiklah, pada materi kali ini yang akan kita bahas adalah yang pertama, pengertian hukum. Yang kedua, unsur-unsur, ciri-ciri dan sifat hukum. Yang ketiga, tujuan dan fungsi hukum. Dan yang keempat, penggolongan. Nah, pengertian hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah atau otoritas. Nah, secara umum hukum itu dapat diartikan sebagai peraturan-peraturan hidup di dalam masyarakat yang dapat memaksa orang supaya mentaati tata tertib serta memberikan sanksi yang tegas, bisa berupa hukuman terhadap siapa saja yang tidak patuh dan menjalankannya. Nah, ada beberapa pengertian hukum juga menurut para ahli, ya, menurut Profesor Dr. Van Kan, I. Utrecht dan JTC Simorangkir dan Wuryono Sastro Pranoto. Nah, unsur-unsur hukum sendiri itu ada 4 ya. Yang pertama itu peraturan atas kaidah-kaidah tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Yang kedua ada peraturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang membuatnya. Kemudian yang ketiga, unsur yang ketiga itu peraturan bersifat memaksa. Dan yang keempat, adanya sanksi terhadap pelanggaran peraturan yang tegas. Kemudian ciri-ciri hukum sendiri itu adanya perintah dan larangan yang harus ditaati oleh setiap orang. Nah, sifat hukum itu sendiri itu mengatur dan memaksa. Tujuan dan fungsi hukum ya. Jadi ada tujuan hukum ada 5. Yang pertama itu untuk mewujudkan keadilan. Yang kedua itu untuk mengatur tata tertib masyarakat secara damai. Yang ketiga itu melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat. Yang keempat untuk menjamin adanya kebahagiaan hidup manusia. Dan yang kelima untuk mengadakan pembaruan masyarakat. Nah, fungsi hukum itu sendiri itu untuk menyelesaikan pertikaian yang pertama. Yang kedua, untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum. Yang ketiga, itu untuk menata kehidupan masyarakat agar tertib dalam pergaulan hidup. Yang keempat, itu untuk memelihara dan mempertahankan aturan tata tertib dalam masyarakat. Dan yang kelima itu untuk menciptakan rasa tanggung jawab terhadap perbuatan anggota masyarakat dan penguasa. Nah, penggolongan hukum itu dibedakan yang pertama menurut sumbernya ya. Jadi menurut sumbernya itu ada 5 ya. Jadi hukum itu menurut sumbernya ada 5. Yang pertama hukum undang-undang atau hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Contohnya KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ya. Kemudian yang kedua ada hukum adat dan kebiasaan. Nah, hukum ini diambil dari peraturan adat dan kebiasaan dari masyarakat. Ya. Kemudian yang ketiga ada jurisprudensi. Jurisprudensi itu adalah hukum yang terbentuk dari putusan hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur dalam undang-undang dan dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk menyelesaikan suatu perkara yang serupa. Kemudian yang keempat itu ada traktat. Traktat ini adalah hukum yang ditetapkan oleh negara peserta perjanjian internasional. Dan yang terakhir ada doktrin ya. Doktrin ini adalah hukum yang berasal dari pendapat dari para ahli hukum. Kemudian hukum menurut bentuknya itu kita bedakan menjadi 2 ya.
hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis itu dapat kita temui dalam bentuk tulisan, ya. Hukum yang kita temui dalam bentuk tulisan. Jadi ada kitabnya, ya, ada KUHP contohnya, ya, KUHP dan KUHD. KUHP itu adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHD itu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, ya. Kemudian hukum tidak tertulis itu hukum yang masih diyakini dan dipatuhi dalam masyarakat. Contohnya di sini adalah hukum adat atau kebiasaan. Kemudian hukum menurut masa berlakunya itu kita bedakan menjadi 3, ya. Yang pertama hukum positif atau biasa disebut ius constitutum, ya. Hukum positif ini adalah hukum yang berlaku saat ini. Kemudian yang kedua itu ada hukum yang akan datang atau biasa kita sebut dengan hukum ius constituendum, ya. Hukum yang dicita-citakan atau direncanakan akan berlaku di masa yang akan datang, ya. Biasanya kita sebut dengan rancangan undang-undang. Kemudian yang ketiga adalah hukum universal. Nah, hukum universal ini hukum yang berlaku tanpa mengenal batas ruang dan waktu. Jadi berlaku sepanjang masa, dimanapun dan terhadap siapapun. Nah, contohnya di sini adalah piagam PBB, ya, tentang HAM, ya, Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia. Oke, kemudian hukum menurut tempat berlakunya itu kita bedakan menjadi 4, ya. Yang pertama itu hukum nasional. Itu adalah hukum yang berlaku dalam suatu negara. Contohnya hukum nasional Indonesia, ya. Kemudian yang kedua itu ada hukum internasional. Jadi hukum yang mengatur hubungan antara 2 negara atau lebih. Kemudian yang ketiga itu ada hukum asing, hukum yang berlaku dalam negara lain, ya. Kemudian yang keempat ada hukum lokal, hukum yang berlaku dalam wilayah tertentu. Kemudian hukum menurut isinya kita bedakan menjadi 2, ada hukum publik dan hukum privat. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara warga negara yang menyangkut kepentingan umum atau publik, ya. Contohnya di sini adalah hukum pidana. Kemudian yang kedua hukum privat, ya. Hukum yang mengatur hubungan antara individu dan bersifat pribadi. Contohnya adalah hukum perdata. Nah, hukum menurut cara mempertahankannya itu kita bagi menjadi 2, ya. Yang pertama ada hukum material dan yang kedua ada hukum formal. Hukum material adalah hukum yang mengatur hubungan antara sesama anggota masyarakat yang berlaku secara umum tentang hal-hal yang dilarang dan diperbolehkan untuk dilakukan. Kemudian kalau hukum formal adalah hukum yang mengatur bagaimana cara penguasa mempertahankan dan menegakkan serta melaksanakan kaidah-kaidah hukum material dan bagaimana cara menuntutnya apabila hak seseorang telah dilanggar oleh orang lain. Oke, kemudian yang terakhir, hukum menurut wujudnya itu kita bedakan menjadi 2 juga, ya, hukum objektif dan hukum subjektif. Hukum objektif adalah hukum yang mengatur hubungan antara 2 orang atau lebih yang berlaku umum. Dengan kata lain, hukum dalam suatu negara berlaku umum atau tidak mengenai orang atau golongan tertentu. Kemudian kalau hukum subjektif adalah hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seseorang atau lebih, ya. Baik, untuk materi kali ini Ibu cukupkan sekian. Kita lanjutkan minggu depan. Apabila ada salah kata, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.